Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana usaha di bidang IT, yaitu RSP Art oleh Rizal Singgi Pamuji, NIM 25MA41D002. Berikut adalah daftar isi, ada penjelasan singkat bisnis dan deskripsi perusahaan, kemudian riset pasar, kemudian produk yang ditawarkan, kemudian strategi marketing. Memasuki bagian pertama, singkat bisnis dan deskripsi. Untuk pertama yaitu tentang bisnis. Bisnis merupakan usaha yang bergerak di bidang teknologi informasi, khususnya jasa desain grafis dan media promosi. Usaha ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, UMKM, koperasi, dan berbagai organisasi dan memperoleh media promosi yang menarik, profesional, dan efektif. Seiring berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya persaingan bisnis, kebutuhan akan desain visual yang berkualitas semakin tinggi. Oleh karena itu, RSP Art menawarkan berbagai layanan desain yang dapat membantu pelanggan meningkatkan citra merek, branding, menarik perhatian konsumen, serta mendukung kegiatan promosi baik secara digital maupun cetak. Kemudian, produk yang dihasilkan meliputi banner iklan, spanduk, poster, brosur, logo, kemasan produk, konten media sosial, dan berbagai kebutuhan desain lainnya. Dalam proses pengerjaannya, usaha ini memanfaatkan berbagai perangkat lunak desain modern seperti Canva, Adobe, Photoshop, Illustrator, Corel untuk menghasilkan desain yang inovatif dan sesuai kebutuhan pelanggan. Kedepan, usaha ini dirancangkan untuk berkembang menjadi media pelayan digital kreatif yang tidak hanya fokus pada desain grafis, tapi juga melayani kebutuhan website digital marketing, dan media sosial, serta produksi konten multimedia guna mendukung transformasi digital bagi usaha dan organisasi. Kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu riset pasar. Berikut adalah riset pasar desain menggunakan business model Canvas untuk key partner yang kunci yaitu percetakan dan digital printing, kemudian supplier dan bahan promosi, kemudian freelance design, kemudian penyedia software desain, kemudian komunitas UMKM promosi. Untuk aktivitas kunci yaitu desain media promosi, konsultasi pelanggan, branding dan identitas visual, dan produksi dan revisi desain kemasan desain. Untuk proportion value, desain profesional sportif, harga terjangkau, proses cepat dan tepat waktu, dan revisi sesuai kebutuhan pelanggan dan produksi digital. Untuk pengadaan customer, pertama ada konsultasi langsung, layanan online melalui WhatsApp dan media sosial, dukungan penjual, kemudian program pelanggan tetap dan diskon. Kemudian untuk segmen customer UKM yaitu UMKM, koperasi, BUMDes, sekolah, kampus, instansi, organisasi masyarakat, dan perusahaan swasta. Untuk kunci dari sumber daya ada komputer, laptop untuk desain, kemudian software desain, kemudian koneksi internet, kemudian portofolio desain, dan juga yang tidak kalah penting yaitu SDM kreatif. Untuk channel yaitu ada WhatsApp Business, Instagram, Facebook, TikTok, website portfolio, kemudian marketplace jasa digital. Untuk kebutuhan yang menjadi cost struktur yaitu ada pembelian laptop, perangkat kerja, desain software desain, biaya internet, biaya pemasaran digital, operasional kantor, produksi dan setup. Kemudian revenue stream, jasa desain banner, logo, konten, brosur, produk cetak, branding, UMKM, dan koperasi. Bisnis ini menawarkan layanan desain grafis profesional untuk membantu UMKM, koperasi, dan perusahaan desain promosi serta citra mereka. Pendapatan diperoleh dari desain dan keuntungan tambahan dari layanan produksi media harus spanduk, brosur, dan materi pemasaran lain dengan manfaat teknologi digital pemasaran online. Usaha ini memiliki potensi yang berkembang menjadi agensi kreatif yang menyediakan layanan branding, website, dan digital marketing secara terpadu. Kemudian ada analisis SWOT. Kemudian pertama yaitu strength, kekuatan. Pertama, biaya operasional relatif rendah karena usaha dapat dijalankan di rumah, home office. Kemudian permintaan pasar yang tinggi, fleksibel layanan, memanfaatkan teknik digital, kemudian dapat melayani pelanggan secara online tanpa sentuh wilayah. Kemudian kreativitas sebagai nilai tambah yang membedakan dari kompetitor. Untuk kelemahan, pertama akan dilakukan pada keterampilan desainer dan kreativitas sumber daya manusia. Kedua, persaingan harga yang ketat dengan freelance dan jasa desain online. Ketiga, pendapatan tidak selalu stabil terutama pada tahap awal usaha. Keempat, membutuhkan pembaruan kemampuan berkala mengikuti tren desain terbaru.
kelima, ketergantungan pada perangkat dan internet untuk menjalankan operasional. Kemudian peluang. Untuk peluang, pertama, pertumbuhan UMKM non koperasi membutuhkan media promosi profesional. Yang pertama. Kedua, meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran bisnis. Ketiga, program digitalisasi pemerintah yang mendorong transformasi digital usaha kecil. Keempat, peluang kerja sama dan tekan digital printing. Kelima, perkembangan teknologi AI dan desain digital yang dapat meningkatkan produktivitas. Keenam, potensi pengembangan layanan ke bidang website, digital marketing, dan branding. Kemudian ancaman dari bisnis yaitu pertama, munculnya banyak kompetitor baru di desain grafis. Kedua, perkembangan teknologi desain otomatis berbasis AI yang dapat menerima penggunaan desain sederhana. Ketiga, perang harga antar penyedia jasa desain. Keempat, perubahan tren desain yang sangat cepat. Kelima, risiko pembajakan karya desain atau dan pelanggaran aktivitas. Keenam, kondisi ekonomi dan mengaruhi anggaran promosi belanja. Oke, produk yang ada produk utama yaitu desain banner, spanduk, kemudian branding identitas usaha, desain konten media sosial, desain media promosi cetak. Ada kemasan produk, desain kebutuhan instansi dan organisasi, kemudian jasa percetakan. Kemudian strategi marketing, strategi pengembangan bisnis. Pertama, digital marketing melalui media sosial, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Kemudian untuk platform yang digunakan ada Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, bisnis. Untuk strategi, mengunggah hasil desain portofolio secara rutin, membuat konten edukasi, serta menampilkan testimoni pelanggan, dan membuat promo dan diskon pada momen tertentu. Kemudian ada pemasaran melalui website bisnis, menjadi media komunikasi utama dengan pelanggan. Strategi membuat katalog layanan, fitur balasan otomatis, proses digital, kemudian promo pada pelanggan. Ketiga, membangun portofolio online. Portofolio yang menarik akan mencatat tren pada calon pelanggan. Untuk strategi, bisa membuat website portofolio, hasil pekerjaan terbaik, menambahkan testimoni, menyediakan formulir pemasaran online. Kemudian keempat, kerjasama dengan mitra strategis, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk membawa pasar. Kemudian mitra potensial, percetakan dan printing, koperasi, komunitas, FIO, dan sekolah. Terima kasih.